Bismillahirrahmanirrahim. Aji gelap sayu tokafa ya insat Allah Akbar. Agus, Arya, Dimas, Ijal, Abi, nih murid-murid saya kalau mau duduk di depan ini di api. Biasa duduk di kursi. Hah? Biasa duduk di kursi. Ya enggak juga duduk di api, maksudnya nanti. Ini. Gimana nih? Mau diturunkan? Siap Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mau saya ajarin ilmu lagi nggak ini? Oh iya tentu Mas. Tentu Mas. Demi memperlancar pengeluyuran malam. Betul. Senang banget Arya loh. Ya itu biar saya itu ya gitu Mas. Hah? Biar itu reka gunungnya itu. Tapi sebelum kalian saya ajari, tahan dulu. Serangan dari saya. Saya akan berikan 3 tahapan saja. Tahap rendah, sedang, pertengah. Ini bertiga, geser dulu sana. Oh yes, itu nanti kalau saya ajar itu nanti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan, yo, kaf, ha, ya, ngain, sud, Allahu Akbar. Ini nih keduren gitu. Gimana, Sal? Kamu nggak pengen mana kamu cari serak-serak? Sampai ada kamu tadi. Kamu nggak usah ngecek dong. Nah, nanti kamu ada masa dicoba loh. Ini yang paling rendah ini. Iya, ya. Mau nggak? Oh, ini, yo, menengah ini. Tafha. Ya, ini sedang. Nah, ini baru yang mau menengah ini. Tahan ya, Gus. Harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalu ya qudama hadzal asma. Ajib la ilaha illallah wa bi'aki walau kafha ya insud. Ditahan. Mas Arya. Kamu bertiga. Ampun Mas. Ampun lah. Orang Mas. Ini bercanda Mas. Sini. Sini, bertiga coba berdiri. Sana. Mereka berdua aja kayak gitu Mas. Sana dulu. Supaya menyurati. Nah. Menyemangati kalian dong. Mas lah. Mas. Jangan Mas. Mas lah. Kasih aja Mas. Gak usah ngomong-ngomongin Mas. Pokoknya ya. Mas lah aja lah. Iya Mas, jangan Mas. Kasih Mas. Sedikit Mas. Gak apa-apa Mas. Mas berubuk baik banget Mas. Ya, enggak lah, ya, bercanda. Ini seneng banget tadi. Dimas sama si Ijal ya. Enggak deh, ya saya itu enggak menganiaya kalian loh. Itu tandanya apa? Tandanya itu untuk latihan kalian. Seperti itu. Buktinya contohnya dulu Agus dari lengupnya sekali. Ya Gus? Iya Mas, betul Mas. Dari lengupnya sekali sampai ya. Sangarnya sekali. Ya. Lah Mas Arya. Ya, ini sudah terbukti. Terus dari Arya, dulu malah Arya menurut saya perkembangannya Arya itu dulu bagus. Tapi maju ngene kok Jan. Apa ya? Ya. Seperti terlalu. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Probo Tisna di channel kesayangan kalian, channel Ranang Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sengaja saya melakukan atau membuka kamera di sini karena saya akan menggembleng antara Agus, Arya dan yang lainnya. Senang gak ini? Alhamdulillah Mas.
kalian mau saya ajari ilmu. Ya, kalau itu ya sip Mas lah. Oke, masuk ya. Saudara. demi memperlancar pengeluyuran malam. Tapi ini ada yang nggak seneng lihatnya Ijal sama Abi nih. Diam saja ini. Ya, manduk-manduk kayak gimana? Ya, nih, yang gini aja, yang nggak mau diajar ilmu silahkan bergeser. Nanti nggak bisa jaga diri. Iya, betul. Kalau ada celeng tuh seruduk. Apa dulu ya itu? Nanti disuduk ininya tuh mental sampai ke ujung utara. Iya. Nih saya punya ilmu bagus nih. Bismillah. Ajiku aji si kenut blaber. Kawanan lu akan sejati ini ngomong iki ben wetengipun padha mledak. Langsung kan? Yang itu siapa itu tadi? Ya Ria sekarang siapa? Diam-diam. Itu gasnya tadi keluar. Enggak. Klub-klub. Jadi seperti ini. Ini buat teman-teman semuanya juga yang nanti akan belajar ini kitab ataupun ilmu dari saya. Nanti akan saya gembleng ini mereka semua dan teman-teman semuanya. Jadi orang mau belajar ilmu itu harus tahu hukum-hukum belajar ilmu. Gus, Siap, Mas. Arya, Isal, Dimas, Abi, ya. Kalian harus tahu awalnya itu mukodimah. Belajar ilmu itu tahu mukodimahnya dulu. Tahu nggak? Hah? Mukodimah apa, Mas? Nah, dengarkan baik-baik nih. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Segala puji bagi Allah yang mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal. Atas seluruh alam, selawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau saya perhatikan juga nih, Agus, Arya, Dimas, dan teman-teman yang lainnya juga. Apalagi ini Arya dan terutama teman-teman saya ini, ya. Sebenarnya itu mereka telah bersungguh-sungguh, ya teman-teman, dalam mencari ilmu. Tapi kalau saya rasa Arya, Agus, Ijal, dan yang itu tidak merasa mendapatkan suatu manfaat dari ilmu. Coba saya tanya Agus, manfaatnya kamu memiliki ilmu apa, Gus? Bisa menolong, Mas. Terus Bisa membantu. apakah itu saja? Pengalaman itu bisa saja berupa pengalaman, Gus. Ya, manfaat itu bisa menyebarkan, menolong, menempatkan, dan yang lainnya. Tidak serta-merta itu hanya dimanfaatkan untuk menolong saja, tapi banyak, ya. Jika pengetahuan kalian ini hanya sebatas itu saja, bisa jadi kalian itu menuntut ilmu itu dengan cara yang salah. Dan juga bisa saja syarat-syarat ilmu yang kalian pelajari itu tidak benar, seperti itu. Ya, ini dengerin. Barang siapa salah jalan tentu tersesat, tidak dapat mencapai tujuan. Gus, ini ada kata-kata baik, Gus. Oleh karena itu, saya, Arya, dan yang lainnya ini ingin menjelaskan kepada kalian cara mencari ilmu, menuntut ilmu. Dan teman-teman semuanya ini, saya juga ingin membagi pengalaman saya kepada teman-teman semuanya yang menonton. Saya itu berbicara seperti ini nih, saya itu menurut kitab-kitab yang saya baca dan menurut
guru-guru saya yang ahli dalam ilmu hikmah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Saya berbicara seperti ini mudah-mudahan dengan harapan orang-orang yang selalu menonton video saya, yang tulus ikhlas mendoakan saya sehingga saya dapat sampai seperti ini. Mudah-mudahan kalian tuh bisa belajar dari apa yang sering kalian tonton seperti itu. Ya. Paham, Gus? Terus kalau kamu ada pertanyaan bisa tanyakan saya, Gus. Ada nggak pertanyaan? Saya mau tanya kepada kalian nih. Gimana, Mas? Ya. Kamu, Gus, kalau kamu mau belajar ilmu itu apa yang kamu kerjakan? Coba. Ya mendengarkan, ya pelajari dengan baik. Bisa ilmu itu bisa berhasil itu bagaimana? Coba. Teman-teman banyak yang tanya pasti, loh Agus kok bisa, saya nggak bisa. Coba. Ya yang penting bersungguh-sungguh, Mas, niat. Bersungguh-sungguhnya dalam hal seperti apa? Ya ini sih yo Mas dan ngomong bingung ya. Ya teman-teman, suksesnya orang mempelajari ilmu itu yang pertama niat. Niat itu bisa meliputi kesungguhan, ya, meliputi harapan yang ada di hati seperti itu. Jika kalau mau belajar ilmu tanpa niat itu percuma. Dan orang belajar itu harus apa, Gus? Arya? Bersabar, istiqomah. Itu betul. Bersabar dan istiqomah betul-betul. Tapi harus dengan cara apa? Beriadoh. Riadoh itu apa? Apa ya? Apa itu, Mas? Ya, coba kalian yang menjadi laku spiritual setiap malam menjalani kegiatan kalian, masa kalian tidak tahu? Coba. Beriadoh itu artinya apa? Coba. Riadoh itu artinya latihan dengan diri kita dan roh kita. Ya, secara istilah ini, riadoh adalah latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengotori jiwa. Dengan cara berpuasa, dengan cara mengontrol hawa nafsu, seperti itu. Itulah pentingnya kita mempelajari ilmu dengan cara riadoh, menjaga hati, pikiran, badan dari hal-hal yang bisa mengotori diri kita, seperti itu. Ya. Puasa itu ada beberapa puasa, teman-teman nih. Nanti saya tuliskan di dalam kitab, nanti kitab Asmaul nanti saya tuliskan hal-hal dalam kejawen itu puasanya apa saja. Nah, puasa itu ada puasa mutih, ngeruh, ngablek, pati geni, ngelowong, ngerowot, nganyep, ngidang, ngepel, ngasrep, Senin Kemis, bungon, tapa jejak, lelono, kungkum, ngalong, ngeluwang, dan masih banyak yang lainnya.
Ada yang tahu nggak? Puasa-puasa itu contohnya mutih apa? Puasa mutih. Hah? Coba jawab coba. Tidak makan nasi katanya Mas. Tidak makan nasi itu bukan mutih, itu namanya ngasrep. Nah, ini teman-teman pengetahuan sedikit nih tentang puasa dulu saya jelaskan. Dalam puasa mutih, seseorang tidak boleh makan apa-apa kecuali hanya nasi putih dan air putih saja. Nasi putih pun tidak boleh ditambah apa-apa. Gula, ya, garam, dan yang lain-lain. Jadi betul-betul hanya nasi putih dan air biasa saja. Tidak boleh air biasa tambah teh, itu nggak boleh, harus benar-benar yang putih. Dan kalau mau melakukan puasa putih itu juga harus mandi keramas dulu sebelum melakukan puasanya. Seperti itu. Niatnya juga ada sendiri. Kalau orang Jawa niatnya diingat nih. Niat ingsun mutih hake awak kang reget putih kayak bocah mentas lahir dipun ijabahi Gusti Allah. Itu niatnya dalam kejawen. Nah, ini juga diturunkan oleh orang-orang para ahli hikmah zaman dahulu ini sudah turun-temurun. Jadi kenapa dikatakan jawen? Karena menggunakan bahasa Jawa. Pakai menggunakan bahasa Indonesia juga bisa. Ya Allah, saya niat puasa mutih untuk membersihkan hati dan pikiran saya. Seperti halnya anak kecil yang baru lahir. Seperti itu. Terus yang kedua, puasa ngeruh. Puasa ngeruh apa? Puasa ngeruh ini adalah puasa yang hanya memakan sayuran atau buah-buahan. Tidak boleh memakan daging, ikan, telur, dan lainnya. Yang ketiga, puasa ngebleng. Coba jawab Abi. Dimas. Apa? Puasa ngebleng. Puasa ngebleng itu menghentikan segala sesuatu hal di kehidupan kalian. Contohnya mau sepak bola, mau pergi kemana-mana itu nggak boleh kemana-mana dulu, tidak melakukan aktivitas, tidak boleh makan minum, keluar dari rumah, melakukan apa saja, mau kawin mau apa nggak boleh. Waktu tidur pun dikurangi. Biasanya puasa ngebleng itu di dalam kamar full, tapi waktu tidurnya pun dikurangi seperti itu. Yang kedua, yang keempat, pati geni. Apa? Masa kalian pernah nggak tahu? Jawab. Hah? Ini. Percaya nggak teman-teman kalau mereka ini orang-orang ahli hikmah? Masa nggak bisa jawab satupun? Ya, saya apresiasi kamu Gus. Kamu belum menjawab, yang lain itu bodoh semua. Coba. Pati geni. Jawab saja, nggak usah takut salah. Dina Agus jawab. Nah, ini belajar untuk kedewasaan kalian. Kalau kalian mau menghadapi makhluk, kalian tidak tahu jawabannya, masa kalian mau jawab diam saja. Aku saja mau berani menjawab, coba. Ya. Sepengetahuanmu aja. Tidak boleh tidur, Mas. Pati geni tidak boleh tidur. Terus. Arya, kok diam saja, kur balik. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya jawab Gus. Ya. Pati geni ya. Pati geni itu hampir sama dengan puasa ngebleng. Perbedaannya tidak boleh keluar ya kalau pati geni. Alasannya apapun tidak boleh. Tidurnya juga dibatasi. Bahkan tidak boleh tidur sama sekali.
dilakukan sampai 3 sampai 7 hari. Puasa mati geni itu tidak boleh makan. Bahkan tidak boleh makan. Kalaupun mau makan itu tidak boleh yang dari yang dibakar dari api, tahu nggak? Tidak boleh terkena cahaya matahari, harus tempat yang gelap. Niatnya tahu niatnya? Tahu nggak? Nah, saya ajarkan niatnya teman-teman. Teman-teman juga nanti ditulis nih. Niat ingsun pati geni amateni hawa panas ing badan ingsun amateni genine nafsu angkara murka karena Allah Ta'ala. Tuh niatnya. Puasang lowong. Puasang lowong itu lebih mudah dari puasa-puasa yang saya sebutkan tadi. Ya. Puasang lowong itu dilarang makan makanan dan minuman di kurun waktu tertentu, hanya diperbolehkan tidurnya 3 jam saja dalam 24 jam. Tapi diperbolehkan untuk keluar rumah. Itu sajalah, nanti kalian puyeng malah. Ya. Jadi dalam hal menguasai ilmu itu harus ada riadohnya. Riadoh itu penting. Riadoh itu untuk menebus segala sesuatu ilmu yang ada pada amalan tersebut, seperti itu. Ya, ayah Gus. Saya tanya Gus, bisa jawab nggak ini? Kira-kira tujuan kamu memiliki ilmu apa selain hanya untuk menolong? Tujuan saya sendiri untuk ya menolong tentunya. Terus Selain menolong, coba. untuk menjaga diri kita sendiri juga, Mas. Ya, Arya. Ya itu sama salah satunya itu, Mas. Terus ya itu sama sudah disebutkan sih, Mas. Iya sama kamu. Menjaga diri pasti. Nah terus kalau kamu punya ilmu, mau nggak kamu menurunkan pada yang lainnya? Kan sudah saya jelaskan tadi di awal. Coba omongan saya saja yang tadi barusan saya ucapkan, kalian lupa gitu loh. Saya heran sekali sama kalian nih. Coba, ayo kita olah pola pikir kalian. Ya teman-teman ya, ini pembelajaran juga, nggak cuma buat Agus, nggak cuma buat Arya, nggak cuma buat Abi, nggak cuma buat si Dimas. Coba, yang sering melakukan meditasi di sini siapa? Maksudnya gimana, Mas? Yang sering melakukan meditasi. Ya saya sendiri, Mas. Coba praktekkan cara meditasimu, Gus. Yang pertama bersuci terlebih dahulu. Hah? Ya pertama bersuci terlebih dahulu. Ya. Terus? Nah, terus sholat sunnah. Ya, membersihkan diri itu dalam hal wudhu, bisa aja mandi besar gitu. Ya, Mas. Sholat sunnah, terus? Sunnah, habis berzikir, menenangkan diri seperti itu, Mas. Ya, masuk. Tapi orang melakukan meditasi itu ada langkah-langkahnya. Nah, Ya. itu dia. Tidak serta-merta yang namanya bermeditasi itu hanya berucap doa menenangkan diri, bukan. Itu ada tekniknya. Nanti akan saya ajarkan kepada kalian. Ya. Yang terpenting ini saya mengembleng kalian agar kalian tahu bahwasanya seseorang ingin naik derajatnya itu harus melalui ujian. Dan juga kalau kamu semuanya ingin ilmunya bertambah, ya kamu mau belajar seperti itu. Kamu pengen kayak saya nggak, Gus? Ya, iya, Mas. Kamu pengen saya nggak ya? Iya, tentunya. Nah, terus Jal pengen nggak Jal? Ya, ya, Dimas, Abi? ya pengen, Mas. Nah,
Terus langkah apa yang akan kalian lakukan coba untuk bisa di level saya? Belajar pengalaman. Coba saya tanya lagi. Ini otak kalian ini mubeng nggak ini? Saya gembleng kalian. Yang namanya gemblengan ini. Saya videokan biar teman-teman tahu nih. Saya kalau mengajari mereka ini seperti ini. Ya. Ah? Iya betul sekali. Ya kan? Dengan cara apa kamu belajar? Coba. Satunya membaca. Ya betul Gus. Ya betul. Kamu berani jawab itu sudah poin plus Gus. Ya. Terus. Mengamalkan. Coba yang lainnya coba. Kamu kalian itu pada orang-orang pada sekolah tapi coba belajar, membaca, mengamalkan, terus apa lagi? Mendengarkan. Ya, terus Menghafalkan. coba Arya, Dimas, Mengikuti langkah-langkah yang diajarkan. ya. Menerapkan. Apa lagi? Apa lagi coba? Ini berpikir. Ya, iya yang kalian sebut itu betul. Tapi orang mencari ilmu itu ada 3 tahapan. Terus tahapan yang akan dilalui orang ketiga tahapan itu, ya, yang pertama, ini menurut Umar bin Khattab. Yang pertama, tahapan kesombongan. Ilmunya sudah sedikit saja itu sudah sombong orang belajar ilmu itu. Yang ketiga, tahapan tawadu. Dan yang ketiga, tahapan tidak tahu apa-apa. Artinya itu orang goblok, orang tidak tahu apa-apa tapi mau berucap, ya. Begini, entah itu dalam diri kalian itu disadari atau tidak disadari, ya, seseorang pasti akan merasakan kesombongan karena ilmu, ya nggak Gus? Benar, Mas. Misalnya ketika seseorang merasa sangat memahami suatu yang baru diketahui padahal belum di dalamnya sepenuhnya, maka rasa sombong itu pasti akan timbul, ya. Dan itu harus dihilangkan. Kuncinya orang belajar ilmu itu menghilangkan rasa sombong. Karena apa? Biasanya kalau orang baru memahami sedikit ilmu saja itu sudah sombong sekali. Karena apa? Itu sifat dasar manusia. Maka dari itu, ketika nanti sedulur semuanya mempelajari ilmu, mengetahui pengetahuan walaupun itu sedikit, hilangkan kesombongan itu. Jangan suka berdebat dengan orang lain, ya. Lebih baik ilmunya simpen untuk diri kita. Kalau benar-benar kita sudah memahami, kita sudah tahu pengalamannya seperti apa, baru kita bisa menyampaikan kepada orang lain atau mengajarkan kepada orang lain. Nah, paham? Terlebih lagi, yang wajib menentukan atau menilai kita sudah pantas atau bukan itu orang lain. Jadi bukan diri kita walaupun kita sudah memiliki ilmu. Jangan mudah, ya, jangan mudah kalian itu dipuji kalian terbang. Jangan. Ingat, yang namanya pujian itu sama halnya dengan kutukan. Sama halnya pujian itu sama halnya dengan sandungan. Pujian itu sama halnya dengan bom waktu. Ya, ingat ya. Dan kemudian tahapan tawadu, orang belajar ilmu nih, yaitu seorang yang melewati tahap
ini atau tahap tawadhu ini semakin berisi, semakin merunduk, merendahkan hati dan tidak sombong. Karena apa? Orang-orang yang sudah tawadhu ini menyadari bahwasanya di atas langit masih ada langit. Dan tahapan yang terakhir nih Gus, tidak tahu apa-apa. Pada tahapan tidak tahu apa-apa, ia itu hanya menyadari bahwasanya ilmu yang dimiliki ibarat sebutir pasir di padang pasir. Sebutir pasir di padang pasir. Dan orang yang merasa dirinya tidak tahu apa-apa, itu termasuk golongan tasawuf, orang-orang sufi. Kalau tawadhu itu orang-orang yang benar menghilangkan rasa sombong. Tapi kalau orang tidak tahu apa-apa, bukan berarti tidak tahu apa-apa, tapi memang dia mengosongkan segalanya, itu orang-orang yang sudah linuwih. Maka dari itu, ketika saya nanti akan mengajarkan sesuatu kepada kalian, itu kalian harus mengingat ketiga tahap itu. Yang pertama, kalian memang, saya juga ilmunya itu belum seberapa, jangan pernah apa? Sombong. Ingat, Fir'aun hancur karena apa? Karena kesombongannya kan? Iya enggak? Ini kalau saya ngomongnya di belakang ini juga saya baca apa ini? Nah, ingat nih, Raja Fir'aun itu hancur karena apa? Sombongannya. Jadi kalau kalian mau belajar ilmu, itu jangan sampai kalian memiliki rasa sombong. Contoh ya, yang menghancurkan orang-orang zalim itu apa? Coba, selama kalian explore, apa yang kalian dapati? Pengalaman apa yang kalian hadapi? Pengalaman apa, Sal? Om? Ya? Tidak gegabah. Apa Gus kamu sama Arya nih yang sering kamu hadapi nih? Hancurnya makhluk-makhluk yang kamu hadapi itu karena apa? Yang satu karena kesombongan. Terus? Dia merasa lebih kuat. Ya. Terus? Karena apa? Masuk, cerdas. Kenapa? Abis Dimas duduk sini. Kenapa coba? Lagi yuk. Yang pertama ya karena karena sombong. Kedua karena ilmu yang dimiliki. Ketiga karena hawa nafsu. Ya. Dan keempat karena angan-angan yang terlalu tinggi. Jadi kalau orang mau belajar ilmu itu harus menghilangkan itu semua. Dan juga kalau sudah memiliki ilmu itu harus bisa menjaga diri seperti itu. Contoh yang sedang saya hadapi kemarin, Raja Banawara dengan Raja adiknya itu siapa namanya itu, Angling Panglipur. Dia merasa kuat, merasa sakti karena dia memiliki keris. Dia bisa menguasai apa saja. Tapi dengan ketidaktahuan apa-apanya Ijal, gimana Jal? Ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang saya akan membuka wadah batin kalian mungkin agar lebih peka lagi. Dan yang kedua, besok kamu ini tak suruh puasa. Monggo teman-teman, bagi teman-teman yang mau ikut gemblengan saya di hari Senin besok, silakan teman-teman melakukan suatu puasa. Nanti teman-teman bisa WA saya, kirimkan nama dan BIN-nya, nanti saya doakan.
di malam Senin nggih. Berarti malam Minggu. Bukan Minggu. Malam Senin, bener malam Senin. WA akan ke saya. Nanti Seninnya puasa. Puasa 3 hari saja. Nanti saya bukakan wadah batinnya. Terus terutama bagi orang-orang yang mau memaharkan kitab dan sorban Ki Ageng Selo, nanti akan saya bukakan wadah batinnya. Dan nama-nama itu pun juga nanti saya akan serahkan kepada Ki Ageng Selo untuk sama Ki Buyut Manguntopo, agar ilmunya ini tetap bisa meresap seperti itu, agar nanti dibimbing langsung sama Ki Buyut Manguntopo seperti itu. Yuk, baju buka yuk, latihan atur nafas dulu. Nih saya buka, ya bocah buka yuk. Berdiri Gus, Arya berdiri. Berdiri semuanya. Ibu semanging. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yo, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, saya mohon pada Engkau, saya mohon kepada Engkau, bukakanlah bukakanlah segala sesuatu hijab segala sesuatu hijab yang menutupi yang menutupi apa-apa yang ada apa-apa yang ada di dalam diri saya. di dalam diri saya. Saya mohon pada Engkau, Saya mohon kepada Engkau, apa yang menjadi hajat saya, apa yang menjadi hajat saya, mudah-mudahan mudah-mudahan saya selalu mendapatkan mendapatkan berkah berkah serta serta ampunan dari Engkau. ampunan dari Engkau. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal Ya ayyuhal Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala lillahi ta'ala al-mushirunal al-musfirulal mutiuna mutiuna lihadisi lihadisi ya ya ilmi ilmi mubarakati mubarakati bihaqi bihaqi polikum walikum ij'alu ij'alu kalimati kalimati
syariatan, wa qauli, masmuan, makbulan, waqfini, muhimati, wa amiduni, wa ainuni, fil umuri, kulihal, kuliyati, wal juziyati, bihaqi, al wahal, al ajal, asya'a, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, jangan ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Allah. Daripada duduk, jongkok. Ar-Rajin al-Jajin Hayujin Hailajin Hailujin Jajin Ajin Ya Masya Allah Tashkirul Qalbi Bihaqi Kalimatin Muqaddasat Rajin Lama Syed Dabat Jawab Bihaqi Maksud Bihi Alaikum Wa innahu laqasamun law talamun nanti Ya Arhamar Rahim. Diucapan sama-sama Qabil tuh. Yuk, ucapin sama-sama yuk. Saya ijazahkan ini pada kalian. Kalian terima? Terima. Ucapin Qabil tuh. Qabil. Sudah. Sekarang tinggal satu-satu. Ini Agus, Arya, yang lainnya sini. Agus duduk depan sana. Ini pakai. Yang lainnya mundur. Belakang kamera. Ini ya. Nah, dekat-dekat Agus ya. Jangan dekat-dekat. Ucapin 2 kalimat syahadat Gus. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ki akan salam. Ya sorban ki akan salam. Kaf ha ya ain sad. Allahu Akbar. Gimana Mas? Terang. La haula wala quwata illa billah. Kaf ha ya ain sad. Lepas Gus, pelan-pelan Gus. Kalian lihat apa? Badannya itu Mas kayak badannya itu kayak saya malah pusing deh berbagi deh. Sudah Gus, relax. Kayak kamu nggak Cal? Hah? Kayak kesawer bebek. Iya Mas itu. Oke. Subhanallah. Oke. Sini yang nggak bisa apa-apa si Abi. Berdiri, sini. Kamu sudah saya ijazahkan. Ikutin kata-kata Mas Provo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Padangin. Yang bawah. Sun amatik. Ajiku. Si Gleger Jagat. Si gonjang ganjing.
Si gonjang ganjing. Genine ampar-ampar. Genine ampar-ampar. Si geni neraka. Si geni neraka. Manuto marang aku. Manuto marang aku. Nempelo nang telapak tanganku. Nempelno neng telapak tanganku. Kabeh mau. Kabeh mau. Kersanipun Gusti Allah. Kersanipun Gusti Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Tiup om tangannya. Tiup tangannya. Tiup om, dah om. Sini, praktekkan. Sini. Sini sapi. Sudah. Nanti sama sapi digebrukin ke tanah ya. Oke, ini Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ke atas yang kuat. Itu di kitab Asmoro, teman-teman. Yo, coba arahkan ke sana. Arahkan ke sana. Bismillah. Om, arahnya ke sana. Ke sana Mas. Iya. Ke tanah. Tabokin ke tanah. Wih. Keren, Bi. Luar biasa, Bi. Dimas. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Abi tadi, Mas. Jangan ikutin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Ikutin doanya. Tim. Tim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sun amatik Sun amatik ajiku ajiku si Brajamusti si Brajamusti kang aneng kang aneng pringgonani pringgonani parubaya parubaya karubaya ototu kawat ototku kawat balungku wesi balungku besi kulitku tembaga kulitku tembaga dengkulku paron dalkuku paron dagingku wojo dagingku wojo epek-epekku wesi epek-epekku besi mekangkang mekangkang antep antep tanpa sama ajur mumur katiban tanganku katiban tanganku he yo iyo aku aku Purubaya ratuning wesi ratuning besi kabeh kabeh saka behing braja lumpruk dadi kapuk tan ana tumama ing badanku. Tangannya buka duanya, tiupkan, oleskan ke badan. Oleskan ke badan, Dim, semua Dim. Kumpulkan kekuatan di tangan, yuk. Tarik nafas ini, berdiri. Dim, tarik nafas panjang, kayak gini. Tarik nafas panjang, tahan. Kumpulkan di tangan, tiupkan ke tangan, tiupkan. Langsung hajar ke sana, Dim. Allahu Akbar. Keren, Dim. Coba ulang lagi, Dim. Luar biasa. Dim, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, tarik nafas. Ayo, Dim, langsung, Dim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Allah. Allahu Akbar. Akbar. Terus. Wah. Luar biasa, Dim. Dos. Luar biasa. Istel pengen. Ya, Cal. Ini Cal. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Duduk puasa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sun amatik ajiku. Sun amatik ajiku. Dadar gulung. Datar gulung. Gulung-gulung.
Gurung. Geni yo tak gulung. Tarik nafas. Tahan, tiupin tangan. Hajar Jal. Wish. Kalau Ijal itu kemarin sudah diijazain. Hah? Coba sekarang Arya berdua lawan Abi, Ijal, Dimas. Ayo ke sana. Gimana, Mas? Lawan. Coba. Pakai tenaga dalam. Yuk. Saya praktekkan ini. Saya Iya. lawan Mas Rijal. Iya, berdua lawan bertiga. Banyak orang tenaga dalam. Tapi ingat Ijal, Abi, Dimas, kalau mau menggunakan tenaga dalam, atur nafas dulu. Siap, Mas. Siap. Lah gimana jika berangkat nur mencret? Ridwan tangannya ini yuk. Coba, mau menangan siapa ini? Balas, Gus. Nah, oke, gak apa-apa, cukup. Sini. Oke teman-teman ya, seperti ini ya. Sini. Sini. Rokok aja nggak apa-apa Gus. Rokok saya juga mana ya tadi ya? Takutnya tidak diambil. Duduk. Duduk depan. Tongkrong. Ya. Jadi ingat pesan saya tadi. Jika sudah memiliki ilmu, harap apa? Menghilangkan apa? Sombongan. Nah, seperti itu. Karena ini Mas Probo sudah saya ya, karena saya ini sudah diizinkan oleh Kibuyut untuk menurunkan ilmu itu, barusan kalian saya turunkan beberapa ilmu ajian. Ada ajian dadar gulung, Ijal punya. Ada ajian yang Abi apa Om? Leger geni. Nah, terus ajian Braja Musti siapa? Dimas. Nah, Agus tadi apa? Agus saya bukakan. Terus Arya apa Arya? Nggak tahu kan? Nah, nanti Agus sama Arya itu saya khususkan. Karena Agus Arya itu levelnya sudah beda dengan kalian bertiga ya. Seperti itu. Nah, karena Agus Arya itu sama levelnya sama Aji. Kalau kalian kan masih belajar memang belum lama. Nah, dengan catatan besok kalian sore mandi wajib di pinggir sungai dengan melakukan meditasi untuk menyelaraskan ilmu itu ya. Puasa Siap, Mas. ya, puasa ya. Dan teman-teman juga ini teman-teman, ini karena ini adalah malam penggemblengan, mungkin teman-teman kurang puas menonton video saya ya, tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Ini sebagian dari saya itu melatih anak-anak untuk lebih bisa lagi untuk belajar ya. Paling tidak kalau tidak mengetahui caranya, paling tidak mengetahui adab-adab belajar ilmu seperti itu. Dan teman-teman juga yang mau belajar ilmu tentunya juga pilihlah guru yang benar-benar tahu ya. Dan orang belajar ilmu harus tahu sanadnya ya. Karena ilmu tanpa sanad itu adalah bohong, percuma. Paham? Paham. Seperti itu. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang yang nggak jelas. Seperti itu. Kalau belajar ilmu ya belajar, praktekkan seperti itu. Kalau belum berhasil,
Apa mungkin yang salah, riadohnya kurang, atau teman-teman kurang serius, atau ada amalan yang salah dibaca, kan seperti itu. Tapi setidaknya teman-teman, walaupun kita belajar itu doanya tidak dikabulkan sekarang, mungkin bisa saja besok atau nanti belajar untuk anak keturunan kita, dan mungkin juga bisa untuk menolong kita kelak kita di akhirat, kan seperti itu. Jadi yang namanya ilmu itu harus dipelajari. Loh Mas Probo, saya pengen belajar seperti Mas Probo itu langsung keluar api, pengen seperti ini, seperti si Ijal, seperti Abi Dimas. Mereka itu sudah saya didik gembleng itu sudah dari lama. Dan ada salah satu rahasia yang saya tidak sebutkan dan tidak jelaskan sama teman-teman semuanya, ya. Mereka itu sudah memakan sesuatu dari saya, tapi memakan itu bukanlah bentuk susuk, bukan. Ada salah satu izim yang saya buat, saya berikan wadah kepada diri mereka masing-masing agar lebih cepat ilmunya menyerap dan mudah dipraktekkan, nah, seperti itu. Dan itu pun juga saya disumpah oleh guru saya tidak boleh sembarangan membuat izin itu untuk menurunkan suatu ilmu. Jika teman-teman mau mempelajari ilmu juga yang ada di kitab Asmoro atau di kitab hikmah yang lain, ada tata caranya, silakan dilakukan. Mungkin prosesnya rada sedikit ribet, tapi itulah bentuk dari riyadoh, ya, bentuk dari riyadoh, bentuk dari penebusan, seperti itu. Paham? Seperti itu bagi teman-teman semua yang mungkin menonton video ini, nggih. Ayo teman-teman, ini kitab Asmoro, kitab yang sangat langka, ilmunya juga sudah dipraktekkan sama ini yang nggak punya basic apa-apa, nggih. Insya Allah sangat luar biasa. Dan juga teman-teman, saya mungkin kalau nanti teman-teman ada yang memaharkan kitab Asmoro, itu ada jilid 1 dan jilid 2. Jilid 1 untuk ilmu-ilmu pengasihan, jilid 2 itu untuk ilmu-ilmu kanuragan. Silakan, monggo. Nanti diselingi dengan perpaketnya itu ada kitab, ada surban, seperti itu, nggih. Mas Probo coba praktekkan, katanya sorban Ki Buyut Manguntopo ini terbuat dari petir. Nah tadi teman-teman lihat, mau saya praktekkan. Nih, Mas minggir dulu, saya praktekkan ini biar teman-teman lihat. Lihat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nih saya redupkan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Ya petir. Ini bulannya terang benderang nih ya, nggak mendung, nggak apa. Bintang ada nggak ini? Ada. Itu Mas. Ada. Banyak bintang ya. Nih. Kasih waktu 2 menit aja, ada kilatan enggak nih? Dikiranya ini lagi mendung, ini musim kemarau lur, di tempat saya lur. Cek nih. Ini musim kemarau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sorban milik Ki Ageng Selo, dengan wasilah saya hadirkan kilat atau petir. Kaf, ha, ya, ain, sod. Sudah ya, jelas ya. Nah. Saya ulangi lagi lur, mau dikira ini bohong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sod. Allah Akbar. Udah ya lur. Nanti kesamber lagi. Udah Mas, nanti punya sayang samber Mas. Paham? Itu bukanlah apa-apa lur. Itu bukan apa-apa. Jadi ini adalah
semua kehendak dari Sang Maha Kuasa. Loh Mas Bobo, saya memahami sorbannya bisa nggak untuk melakukan itu? Insya Allah bisa. Yang terpenting mau menjalani segala perintah Sang Maha Kuasa. Sholatnya dibenerin, ibadahnya dibenerin ya. Seperti itu. Ayo penutupan yuk buat teman-teman semuanya. Penutupan. Baik teman-teman. Alhamdulillah mungkin video malam-malam hari ini kita cukupkan ya. Dan inilah kami keluarga Running Misteri. Suka duka kami lalui bersama. Dan tidak lupa juga teman-teman, semuanya itu mereka gembleng oleh saya dengan baik-baik insya Allah. Yang terpenting apa? Running Misteri Jaya. Nah ulang ya, Running Misteri Jaya. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang mau memaharkan kitab Asmoro dan sorban milik Ki Ageng Selo, silahkan. Nomornya di 085 712 669876. Di sini. Ya. Sekian dari kami dari Running Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.